Tapi sekarang pemerintah yang bicara. Eee, kalau memang datanya kuat sekali lagi ya, silakan Pak Presiden, melakukan tindakan bagaimana baiknya kepada, para sponsor itu. Mmm. Kalau itu dikaitkan dengan oligarki, lebih baik oligarkinya yang digandeng gitu kan. Mmm. "Ayo dong jangan begitu, kalian kan sudah banyak uangnya, sudah banyak asetnya, sekarang sama-samalah bangun masyarakat, Mmm. sama-sama bangun rakyat," kan lebih baik Iya. begitu kan. Oke. Iya. Pak Kita lanjutkan dialog. Saya di studio masih bersama Profesor Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, dan melalui sambungan Zoom masih tersambung dengan Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi Gerindra. Sebelum kita lanjutkan dialog, Bapak-bapak, kita simak terlebih dahulu. Ada satu infografis yang kita rangkum dari analisis dari Drone Emprit terkait dengan sentimen positif dan sentimen negatif terkait demo yang terjadi pada periode 11 hingga 15 Juni 2026 kemarin. Di sini kita bisa lihat bahwa sentimen positif di media online mencapai 70% dari total 6.000 lebih artikel, dan sementara sentimen negatifnya hanya kurang dari 10%. Kemudian di media sosial dari percakapan atau sebutan 150.000 mention mencapai 78,5% respons positifnya, sementara negatifnya 10,6% dan yang netral 10,9%. Ini merupakan aspirasi publik terkait aksi demonstrasi di pertengahan Juni 2026 kemarin berdasarkan percakapan di Twitter atau X, kemudian juga di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga media online. Saya ke Prof. Ibnu. Prof, jika pemantauan Drone Emprit menunjukkan mayoritas warganet ya, artinya ini kan 70% ya Prof, melihat demonstrasi di pertengahan Juni kemarin sebagai ekspresi sah keresahan publik, bagaimana Anda menilai efektivitas framing pemerintah yang tadi yang melabeli demo-demo itu sebagai sesuatu yang ditunggangi? Iya, berarti, ada diametral antara masyarakat dengan pemerintah, dan itu yang kalau dalam kerangka pembangunan nasional yang tidak dikehendaki. Maksudnya, yuk sama-sama, kan Pak Presiden ngajak, "Yuk sama-sama," kita gitu. Tapi kalau dengan angka ini, publik masih menilai positif pada demo, Ya. artinya, berikan dong gitu, kesempatan orang menyampaikan aspirasi. Tapi ndilalah, pemerintah melihat di balik itu ada demo bayaran dan sebagainya. Walaupun sebetulnya Mbak Nastiti, istilah demo bayaran itu bukan sekarang-sekarang aja ya, dulu juga selalu ada kan, ada yang dikasih nasi bungkus, ada yang bagi-bagi amplop, ongkos transportasi di lapangan dan sebagainya ya. Tapi kali ini lebih dikemukakan oleh pemerintah begitu. Kalau dulu kan biasa di kalangan wartawan tuh ya. Tapi sekarang pemerintah yang bicara. Kalau memang datanya kuat sekali lagi ya, silakan Pak Presiden melakukan tindakan bagaimana baiknya kepada para sponsor itu. Kalau itu dikaitkan dengan oligarki, lebih baik oligarkinya yang digandeng gitu kan. "Ayo dong jangan begitu, kalian kan sudah banyak uangnya, sudah banyak asetnya, sekarang sama-samalah bangun masyarakat, sama-sama bangun rakyat," kan lebih baik begitu kan. Oke. Iya. Pak Sugiat, kira-kira akan direspons nggak ya dari Presiden akan memanggil mereka yang diduga sebagai bohir, yang dinilai bohir? Ini saya mengutip kalimatnya Presiden. Ya, sebetulnya sejak awal Pak Prabowo menjadi presiden, beliau berusaha untuk merangkul semua kekuatan nasional, khususnya kekuatan ekonomi. Kalau kita masih ingat misalnya ketika pidato-pidato awal Pak Prabowo menjadi presiden, beliau ingin katakanlah memulai dari nol semuanya. Sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Tapi jangan diulangi lagi, misalnya mencuri kekayaan bangsa ini terus membawa ke keluar, jangan diulangi lagi. Tapi ternyata kan ajakan itu bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu ketika kesempatan sudah diberikan, maka langkah yang diambil oleh Presiden sebagai pemimpin bangsa ini ya mengambil langkah tegas. Katakanlah melakukan tindakan-tindakan untuk pengamanan sumber daya alam kita itu dikembalikan kepada negara dan diperuntukkan untuk rakyat. Itu seperti yang saya katakan tadi. Misalnya terkait dengan oligarki yang menguasai jutaan hektar tanah di Indonesia dan itu tidak maksimal kemanfaatannya untuk rakyat. Per data kita terakhir itu sudah 5,8 juta hektar yang
diambil aset oligarki dan itu dikuasai oleh negara. Saya pikir tidak ada satu presiden pun setelah kita merdeka tahun 45 yang berani melakukan tindakan itu. Baik. Yang kedua, kemarin pun ketika Pak Prabowo menyampaikan bagaimana tata kelola ekspor kita, pasca itu pun kan masih banyak yang main-main. Bagaimana oligarki-oligarki, mafia-mafia yang bermain dalam tata kelola ekspor sawit itu berusaha untuk menekan harga sehingga petani sawit itu kelimpungan. Kan karena sudah diberi kesempatan untuk katakanlah ayo bersatu, kalian kan sudah kaya raya, kan berkali-kali kan Pak Prabowo mengatakan seperti itu, kalian sudah kaya raya, kalian sudah menikmati kekayaan bangsa ini begitu lama, ayo kita bersatu untuk katakanlah membantu rakyat. Ternyata kan tidak ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu kan pasca itu kembali lagi pemerintahan Pak Prabowo, aparat penegak hukumnya itu melakukan investigasi mana perusahaan-perusahaan yang masih melakukan invoicing, underpricing, dan itu mempermainkan harga TBS sawit rakyat, itu diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Kalau terkait dengan aksi demonstrasi, prinsipnya saya pikir sebagai seorang Demokrat sejati, Pak Prabowo pasti akan menghargai setiap mekanisme penyampaian hak-hak suara, karena itu kan memang bagian dari demokrasi. Selama itu murni berbasiskan logika kritis, itu terkait dengan akar masalah dan memberikan solusi. Misalnya terkait dengan MBG, kalau belum apa-apa misalnya MBG ditolak, tidak berbasiskan logika kritis, itu kan tidak fair juga. Sementara banyak sekali anak-anak bangsa kita, khususnya daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang jauh, yang itu selama ini mengalami stunting, itu membutuhkan itu. Betul bahwa tata kelola MBG perlu dievaluasi, perlu dikatakanlah diperbaiki secara total. Tapi janganlah tujuannya untuk katakanlah menutup, karena itu akan mengorbankan hak-hak anak Indonesia yang membutuhkan gizi untuk mereka tumbuh sebagai anak-anak yang cerdas. Kan seperti itu logika kritisnya dan logika solusinya. Pak Sugiat, saya kembali ke analisis drone emprit tadi Pak. Bagaimana Gerindra menjelaskan kalau Prof. Ibnu tadi menyampaikan diametral begitu ya, ada sesuatu yang kontradiktif antara pernyataan Presiden, pernyataan pemerintah ataupun juru bicara Presiden begitu dengan analisis yang kemudian dilaporkan oleh drone emprit tadi terkait sentimen positif yang mencapai 70% di media online dan di media sosial mencapai 78% begitu sentimen positifnya. Bagaimana Gerindra menjelaskan agar narasi resmi tentang demo bayaran itu tidak tampak bertentangan dengan aspirasi warga yang terekam dalam angka sentimen itu, Pak? Begini, kita ingin mengembalikan arah pembangunan bangsa ini dari yang selama ini berpuluh-puluh tahun neolib yang itu tidak membawa bangsa ini menjadi maju, kembali ke ekonomi kerakyatan, itu tidak berbasis sentimen positif atau sentimen negatif yang beredar di media sosial. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu seperti mengobati kanker yang begitu lama menggerogoti bangsa ini. Pasti dalam tata cara pengobatannya ada ketidaknyamanan di badan kita, ya nggak ada masalah. Bahwa kita harus lakukan ini dengan kesabaran, dengan istiqomah, bahwa persoalan apakah di media sosial itu disukai atau tidak disukai itu bukan menjadi parameter kita untuk katakan mengkonsolidasikan agenda-agenda pembangunan kita, Mbak. Baik, tapi ketika kritik itu dilemparkan kan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa negara itu ibarat tim sepak bola begitu ya, ketika tim itu bermain buruk maka jangan diolok-olok dong. Ini kan sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman atau masa mahasiswa kemarin ketika berdemo, kemudian juga ada sebagian yang diterima oleh Pak Dasko di DPR begitu. Bagaimana kemudian memisahkan ketika kritik terhadap efektivitas anggaran yang dinilai sebagai hal yang substantif sebenarnya, semua berbasis kepada data, tapi bagaimana kemudian memisahkan antara oposisi yang destruktif dalam hal ini demo bayaran, demo yang ditunggangi, dengan kritik publik yang benar-benar murni konstruktif, Pak Giat? Ya, kalau terkait dengan demo yang destruktif, kita sudah pernah mengalaminya di pemerintahan Pak Prabowo. Seperti yang saya ingatkan berkali-kali pada Agustus yang lalu. Dan itu pun pemerintah tidak serta-merta melakukan semacam tindakan-tindakan yang itu kelewatan. Bahkan ya DPR juga berkali-kali misalnya pimpinan DPR, Bang Dasko itu juga mengajak mahasiswa untuk berdialog terkait dengan kebangsaan. Saya pikir sekali lagi jangan dianggap ketika misalnya Pak Prabowo menyampaikan itu beliau anti kritik, tidak. Yang kita pahami secara personal karakter Pak Prabowo itu adalah karakter seorang pembelajar, seorang yang suka berdiskusi apalagi terkait dengan persoalan-persoalan bangsa. Nah, memang problemnya ketika beliau mendapat informasi dari katakanlah salah satu lembaga intelijen yang ada di Republik ini bahwa ada indikasi-indikasi yang tidak baik, pasti sebagai pemimpin beliau berusaha untuk katakanlah meredam, mengantisipasi supaya itu tidak terjadi.
Nah itu yang paling penting. Tapi yang paling penting sekali lagi Mbak, apa yang sekarang ingin dikonsolidasikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, berkali-kali sejak awal beliau ingin katakan mengkonsolidasikan persatuan nasional, baik dalam konteks ekonomi, politik, pertahanan keamanan, agar apa? Agar tahapan-tahapan dari program-program strategis nasional yang beliau gagas dan itu semua adalah dalam kerangka menuju Indonesia emas, itu bisa tereksekusi. Kita nggak punya banyak waktu lagi untuk bermain-main, katakanlah untuk tidak serius, karena 2030, 2035 sampai 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Kalau kita tidak tuntas meletakkan dasar-dasar pembangunan kita kembali kepada ekonomi kerakyatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, kita akan selamanya menjadi negara yang terjebak dalam pendapatan kelas menengah. Nggak pernah ada lagi peluang kita akan menjadi negara besar, negara adidaya, dan sesungguhnya secara genetika kita punya potensi itu. Sumber daya alam kita besar, orang-orangnya juga punya semangat yang tangguh. Tapi kan problemnya bertahun-tahun kita dinambukan dengan ekonomi neolib, dengan budaya neolib yang itu tidak membawa kita kemanapun. Baik, Berjalan tempat dan makin lama makin mundur kan. baik, baik.